Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai aja ya, karena durasi ya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berjumpa lagi dalam sesi ke-11. Jadi nanti sudah sesi ke-11, nanti kita masuk lagi ke sesi 12 karena kita kan memang waktu itu ada jam pengganti dari pertukaran waktu ya untuk menyamakan pertemuan di matematika, kelas matematika. Karena waktu itu terbentur dengan liburan. Nah, jadi hari ini kita akan ambil 2 sesi. Oke, kita masuk ke sesi 11. Kita masuk di bagian pemasaran, Customer Relationship Management, dan membangun hubungan pelanggan. Nah, kalau ingat dulu kita pernah ada diskusi kelompok yang beberapa temannya bertanya mengenai pemasaran. Ya, ini bisa melengkapi pertanyaan yang dulu ditanyakan. Nanti di sebelum sesi akhir, di pertemuan sebelum kita masuk ke UAS, kita akan review lagi, bahas lagi pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab oleh teman-teman kelompoknya. Ya, kita lanjutkan. Nah, definisi dari pemasaran adalah proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan. Jadi intinya adalah nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan pelanggan yang kuat untuk menangkap kembali nilai dari pelanggan. Kenapa? Karena ketika pelanggan itu di atas satisfied, puas, itu adalah customer delight, jadi dia bisa menciptakan pasar baru. Contohnya bagaimana? Ketika dia sudah di atas puas, ya, delight, jadi kita sudah bisa melampaui ekspektasi dari pelanggan, maka dia akan mempromosikan kita selain dari dia menjadi konsumen loyal. Evolusi bidang pemasaran yang pertama dimulai dari era produksi. Nah, pada filosofi umum bisnis ini kita kenal di era produksi, yaitu ada filosofi yang dikenal begini: produksilah sebanyak mungkin karena ada sebentar, saya belum ambil screenshot. Sebentar ya. Karena ada pasar yang tidak terbatas. Jadi produksilah sebanyak mungkin karena ada pasar yang tidak terbatas. Nah, filosofi tersebut logis dan menguntungkan di zaman itu, ya, pada era produksi, karena masih langka ya. Kemudian era penjualan pada tahun 1920-an. Bisnis telah mengembangkan teknik produksi massa dan kapasitas produksi sering melebihi permintaan pasar langsung. Oleh karena itu, filosofi bisnis berubah dari penekanan pada produksi menjadi penekanan pada penjualan, ya, untuk produksi massa. Jadi yang memang harus diproduksi secara besar-besaran kebutuhan masyarakat. Contohnya apa? Tergantung ya, untuk produksi massa ini banyak ya. Kalau misalkan massa yang tergantung musiman, misalkan payung, ya kan. Kemudian pakaian, ya. Era konsep pemasaran yang ketiga, evolusi ketiga, bisnis mengakui kebutuhan untuk bersikap responsif terhadap konsumen apabila mereka ingin mendapatkan bisnis mereka, dan pada tahun 1950-an muncullah filosofi yang disebut dengan konsep pemasaran. Konsep pemasaran sendiri mulai muncul di tahun 1950-an. Nah, dengan filosofi bisnis terdiri dari orientasi pelanggan, jadi apa yang dibutuhkan pelanggan, apa yang diinginkan pelanggan, dan bagaimana memberikan nilai pada pelanggan terus dikembangkan pada tahun ini. Kemudian orientasi jasa, jadi bisnis tidak hanya melulu menjual barang dan produk-produk jadi atau setengah jadi, tetapi juga melingkupi jasa. Orientasi laba. Nah, orientasi laba di sini sudah melampaui masa-masa di mana menjalin kepercayaan, karena pada saat zaman dulu suatu usaha atau bisnis atau perdagangan yang pertama dipegang adalah kepercayaan. Kemudian hubungan pelanggan. Nah, hubungan pelanggan ini adalah bagian dari pengembangan bagaimana menciptakan loyalitas pelanggan dan pasar-pasar yang permanen. Jadi karena brand yang kuat, kemudian potensi laba yang konsisten, ditambah potensi laba yang baru dengan adanya pasar-pasar baru. Kemudian pada era evolusi yang keempat ya adalah era hubungan pelanggan. Nah, di tahun 90-an dan awal tahun 2000-an, para manajer mengembangkan konsep pemasaran dengan menggunakan konsep manajemen hubungan pelanggan atau CIL.
CRM ya, Customer Relationship Management. Dalam Customer Relationship Management, how to build soul trust between companies and customer. Jadi bagaimana membangun sebuah kepercayaan. Dalam bisnis apapun, yang dijaga adalah trust, kepercayaan. Kita masuk dulu ke fase ini ya. Yang dimaksud dengan produk adalah barang fisik, jasa, atau ide yang memuaskan keinginan, kebutuhan, plus apapun yang meningkatkan produk di mata konsumen, seperti merek. Nah, apakah orang percaya dengan merek? Sebenarnya bukan percaya pada merek ya, tapi pada trust yang dibangun. Kemudian dalam membentuk CRM ini ada fasenya. Yang kedua yaitu uji pemasaran. Nah, dalam proses pengujian produk di antara pengguna potensial. Jadi produk-produk ini itu ada tes pasarnya dulu sebelum dia semakin kuat brandnya di pikiran masyarakat atau konsumen. Dan proses pemasaran dengan 4P. Ya, memang lazimnya untuk pemasaran itu bauran pemasaran ada 4P ya. Price, product, promotion, satu lagi apa? Kalau yang 7P apa? 7P itu untuk yang jasa, ditambah 3P, jadi 4P dan 3P. Nanti kita bahas belakang. Nah, tujuan untuk apa? Yang pertama menemukan peluang, kemudian melakukan penelitian, mengidentifikasi pasar sasaran, merancang sebuah produk untuk memenuhi kebutuhan berdasarkan penelitian, melakukan pengujian produk, menentukan nama merek, merancang kemasan dan menentukan harga, memilih sistem distribusi, merancang program promosional, membangun hubungan dengan pelanggan. Jadi setelah tahapan-tahapan, minggu lalu kita sudah belajar mengenai bagaimana menetapkan harga, kemudian bagaimana sebuah harga itu mulai mempengaruhi penetrasi pasar. Nah, sekarang kita masuk di sesi CRM-nya. Bagaimana sebuah produk itu diperkuat lagi dengan menjalin hubungan antar produsen dengan pelanggan. Kemudian analisa kecenderungan, ini melalui environmental scanning, apa yang berubah dalam lingkungan sekitar. Nah, ini harus diamati. Apakah dengan, misalkan, kalian tahu ya, ada produk yang namanya Pure It. Dulu booming sekali kan Pure It, melihat perubahan lingkungan, banyak perumahan-perumahan yang dibangun di sekitar misalnya kebun, sawah, dan kualitas airnya kurang baik, air tanahnya. Atau kalau mau pakai pump, itu ada airnya tidak baik karena ada coklatnya atau nampak selalu ada butiran-butiran halus. Nah, sehingga karena adanya perubahan dalam lingkungan ini, muncullah ide Pure It. Masih ingat kan? Kemudian bagaimana perubahan ini berdampak pada rencana kegiatan atau bisnis. Nah, ini tentu saja menjadi salah satu aspek yang menjadi analisa. Lihat potensi apa yang mungkin terbuka. Jadi jangan pandang setiap hambatan itu sebagai sebuah kesulitan, bisa jadi itu peluang baru. Kemudian bisa lihat dari aspek politik, hukum, dan legalitas terkait dengan resiko politis, regulasi, deregulasi, kemudian teknologi baru di bidang-bidang terkait, sosial, nilai budaya, populasi dunia, usia penduduk, dan lain sebagainya. Dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi, perdagangan nasional, internasional, globalisasi untuk pasar global, dan sebagainya. Dan dari sisi lingkungan, sumber daya alam, migrasi flora fauna, pemanasan global, ini juga berpengaruh. Contoh, dulu banyak dijual AC atau kulkas yang tidak ramah lingkungan, tapi saat ini sudah banyak yang ramah lingkungan, ya kan? Nah, semuanya merupakan faktor yang saling terkait dan berhubungan. Kemudian analisa kebutuhan pasar, menggambarkan secara jelas kebutuhan pasar akan produk atau jasa yang ditawarkan, dan menggambarkan market niche dari produk jasa yang ditawarkan. Nah, peluang dan potensi pasar, ini ada potensi pasar, ada peluang pasar. Kalau kita identifikasi ada dua. Nah, untuk potensi pasar berarti seberapa banyak produk atau nilai barang yang dibutuhkan pasar, terkait dengan jumlah penduduk, pendapatan, daerah, atau negara dibuat. Kemudian, peluang pasar, harganya bisa lebih murah, kualitas lebih baik. Kemudian produknya baru. Nah, ini menciptakan peluang baru, delivery lebih cepat. Sesuatu yang lebih baik dibandingkan dengan produk yang telah ada. Ya, bisa jadi inovasi kan? Atau pengembangan. Kemudian kompetitor analysis. Nah, dari sisi kompetitor kita harus analisa juga, adakah pesaingnya? Apakah kita pemain tunggal atau berada di banyak pemain? Ya. Kita bisa analisa dari struktur pasarnya. Kita termasuk pemain sedikit atau pemain tunggal, atau pemain banyak dengan jenis produk massa atau khusus. Kemudian apakah kekuatan dan kelemahan mereka, apa yang mendorong berkompetisi, dan apa yang menjadi andalan dari pesaing. Nah, ini bisa dicek dengan analisa SWOT ya. SWOT tahu ya, kalian sudah dapat kan, manajemen sumber daya manusia ada, manajemen operasi produksi juga ada ya.
strengths, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, and truth. Jadi peluang dan ancaman. Kemudian pasar dan potensinya. Siapa customer group-nya? Lihat dari segmennya dan targetnya. Nah, kita lihat pelanggan kita ini modelnya seperti apa. Apakah mereka berkelompok atau individu? Nah, dan kita mau menyasar yang mana nih? Konsumen langsung atau organisasinya? Kemudian berapa besar? Dan trennya di masa depan bagaimana? Potensi pasarnya bisa dilihat di sini. Apakah ini hanya musiman atau hanya pada saat ini terjadi? Berarti sudah harus bersiap-siap dengan perubahan selanjutnya. Contoh misalkan saat ini adalah saat ini sedang pandemi kan. Nah, pada saat pandemi ini kira-kira tren di masa depan bagaimana? Ini sudah harus mulai diprediksi. Kemudian siapa pesaingnya? Kekuatan dan kelemahannya seperti apa? Intensitas persaingan, pasar jenuh, gap besar. Jadi adakah kekurangan di pasar yang bisa kita isi yang jadi peluang, ya kan? Kemudian jalur distribusi terkait angkutan, warehouse, pergudangan, agent, dan perkembangan lingkungan. Ini terkait dengan ancaman dan peluang. Ini bisa juga analisa didapat dari analisis SWOT. Nah, kemudian aspek pasar STP, yaitu segmentation, targeting, dan positioning. Nah, untuk segmentation, ini ada geografis, yaitu daerah sejuk, panas, pantai, dan sebagainya, pasti mempunyai perbedaan kebutuhan dan perbedaan jenis konsumen. Dari demografisnya juga, sosiologisnya, kelas sosial, budaya, psikografis, kepribadian, sikap, manfaat produk juga berbeda-beda. Ini sudah pernah dibahas di awal-awal dulu ya. Nah, kemudian targeting, ukuran dan pertumbuhan segmen. Jadi apakah ini bisa menciptakan laba? Kemudian sasaran dan sumber daya yang dimiliki. Nah, alternatif pasar sasaran ini biasanya produk tunggal, produk berbeda, unit untuk pasar yang berbeda. Misalkan contoh pernah saya berikan untuk industri mobil misalkan ya, penjualan mobil. Mobil untuk di daerah pegunungan dengan di daerah perkotaan. Kebutuhannya juga berbeda, ya kan? Lebih dominan mana kebutuhan di pedesaan dengan di perkotaan, ya kan? Untuk area industri misalkan desa itu demografi wilayahnya, geografis wilayahnya bebatuan itu berbeda dengan yang sudah bagus jalannya, ya kan? Kemudian positioning, identifikasi keunggulan kompetitif dari diferensiasi produk, jadi membuat produk-produk yang berbeda, kemudian diferensiasi produk, bisa diferensiasi produk, diferensiasi jasa, diferensiasi personil, kemudian memilih keunggulan kompetitif melalui berapa banyak perbedaan yang dipromosikan, jadi sampaikan apa keunikannya, keistimewaannya, dan perbedaan mana yang dipromosikan. Jadi mana yang dilihat lebih dominan untuk disampaikan. Kemudian mewujudkan dan mengkomunikasikan. Nah, bagaimana cara mengkomunikasikannya itu juga merupakan salah satu teknik yang harus diketahui oleh pebisnis atau konsep pemasaran. Nah, 3 bagian penting rencana bisnis. Yang pertama adalah konsep bisnis. Ini mengenai detail bisnisnya, struktur bisnis atau struktur bisnisnya, produk atau jasa yang ditawarkan, bagaimana cara mensukseskan bisnis tersebut. Ini ada G-nya, jadi riuh bacanya. Kemudian pasar, konsumen potensialnya siapa? Di mana mereka berada dan kenapa mereka mau membeli produk kita? Apakah produk kita ini produk yang memang dibutuhkan atau produk unik yang bisa jadi alternatif untuk misalkan untuk memberi hadiah, ya kan? Jadi dia punya posisi khusus tertentu. Nah, persaingannya bagaimana? Kemudian rencana keuangan, estimasi pendapatan, analisis BEP-nya. Nah, dari ketiga bagian dibagi menjadi 7 komponen yang tadi ya, yaitu ringkasan. Jadi buat ringkasan, deskripsi bisnis, strategi pasar, analisa kompetisi, rencana desain dan pengembangan, rencana operasi dan manajemen, dan analisa rencana keuangan. Nah, komponen dalam rencananya adalah yang pertama ringkasan eksekutif. Isinya terdiri dari konsep bisnis yang dibangun, misi perusahaan, produk atau jasa persaingan, target dan ukuran pasar, strategi pemasaran, tim manajemen. Nah, kenapa ini harus ada? Ini adalah grand design-nya atau kalau bahasa lainnya itu master plan-nya. Ini arahnya mau dibawa kemana? Kemudian konsep bisnisnya industri, struktur bisnis dan cara berbisnis ini harus mencakup di dalamnya gambaran pasar, target pasar, pesaing dan kondisi persaingan, organisasi dan manajemen, rencana keuangan, dan lampiran-lampiran. Nah,
catatan ringkasan eksekutif sering dijadikan alat bagi para pembaca, terutama investor, untuk mengambil keputusan dan menilai apakah rencana bisnis ini layak atau tidak. Nah, apakah tujuan ekspansi ini sesuai atau tidak untuk target laba, sesuai atau tidak dengan tren pasar, terutama bagi investor ya. Kemudian harus menampilkan data ringkas yang berkaitan dengan keuangan yang meliputi jumlah modal yang diperlukan, BEP, periode uang kembali, payback period, tingkat pengembalian internal, IRR, dan nilai bersih saat ini, yaitu net present value. Analisa keunggulan bersaing melihat dari elemen-elemennya, yaitu potensi keunggulan bersaing, keahlian, teknologi, sumber daya, dan sebagainya. Dari posisi keunggulan bersaing, kapan, di mana, dan bagaimana kita bersaing, dan dari sisi kinerja yang dihasilkan, bisa dilihat dari kepuasan, loyalitas konsumen, market share, dan keuntungan. Nah, secara sederhana, model proses pemasaran nampak dalam bagaimana menciptakan nilai untuk pelanggan dan membangun hubungan pelanggan. Dimulai dari bagaimana memahami pasar dan kebutuhan serta keinginan pelanggan, merancang strategi, membangun program pemasaran terintegrasi yang memberikan nilai yang unggul, membangun hubungan yang menguntungkan, dan menciptakan kepuasan pelanggan, kemudian menangkap kembali nilai dari pelanggan. Jadi feedbacknya, menangkap nilai dari pelanggan, menciptakan keuntungan dan ekuitas pelanggan. Nah, proses pemasaran yang pertama, pemasaran harus memahami pasar dan kebutuhan serta keinginan pelanggan. Jadi tidak asal jadi dan asal niat aja. Jadi yang pertama memang niat, yang kedua adalah action. Nah, ini adalah merupakan salah satu tahapan dalam action. Berikutnya, pemasar merancang strategi pemasaran dan gerakan pelanggan dengan tujuan mendapatkan, mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan sasaran. Dalam langkah ketiga, pemasar membangun program pemasaran yang benar-benar memberikan nilai unggul. Nah, kalau kita sama produk yang lain sama saja, tidak ada perbedaan, tidak ada value added. Tidak, tolong Kak. Tidak, Kak. Kalau tidak ada value added, tidak ada nilai tambah yang diperoleh, ya bagaimana kita mau mempertahankan pelanggan, apalagi menciptakan komunitas loyalitas pelanggan yang loyal, ya kan? Nah, pada langkah terakhir, perusahaan mendapatkan hasil dari hubungan pelanggan yang kuat dengan menangkap nilai dari pelanggan. Jadi lebih dari sekedar suka atau cinta sama produknya, tapi dia mendapatkan benefit lainnya. Jadi value advantage dari produk tersebut. Nah, kemudian adalah strategi pemasaran di organisasi nirlaba. Nah, organisasi nirlaba adalah organisasi yang tidak berorientasi profit. Yang pertama, lihat dari papan produktif pengawas, artinya ada monitoringnya. Karena ini nirlaba ya, jadi ada evaluasi. Walaupun dia nirlaba, tetapi ketika sistem evaluasi dan monitoringnya nampak, itu bisa lebih meyakinkan konsumen. Kemudian buat pemasaran fokus, tidak penjualan jangka pendek. Jadi karena memang seperti landasan dari CSR sendiri, triple bottom, maka dia sudah harus melihat sustainable. Jadi bagaimana bisa berkelanjutan usaha tersebut, terlepas apakah itu organisasi berorientasi profit maupun nirlaba. Karena dia mau hidup bukan untuk saat ini, tapi untuk masa datang dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, mengetahui strategi misi dan ulasan misi secara teratur, praktek perencanaan strategis, hati-hati dengan segmen target pasar, jadi jangan sampai terlalu kaku, harus fleksibel juga, dan harus juga bisa mengetahui apa sih kebutuhan masyarakat. Bisa terjadi perubahan sesuai perubahan iklim, kemudian sosiologis, dan sebagainya. Melatih dan mengembangkan relawan untuk jangka panjang, karena ini nirlaba, jadi kekuatan dan penyatuan hati itu sangat penting, agar mereka bisa sinergi dengan integritas penuh. Jadilah frugal, yaitu tahu bagaimana mengelola keuangan. Jadi tidak asal-asalan, dan tidak kalau untungnya syukur, lihat saja gimana sisanya. Tidak bisa seperti itu ya. Unsur-unsur dalam marketing, yang pertama lihat produk, ya kan? Ini marketing produk. Tadi yang bauran pemasaran 4P, produk, place, price, dan promotion. Kemudian dari marketing proses ini, kita bisa lihat dari find opportunity, bagaimana menemukan kesempatan, kemudian menyelenggarakan sebuah riset atau penelitian, mengidentifikasi target market, desain sebuah produk, kemudian tes produk, brand nama, mereknya ya, branding namanya, desain dan harga, mengembangkan sistem distribusi, kemudian mendesain program promosi, dan membangun hubungan dengan customer. Dari sisi produk, apa yang dilihat? Pengujian konsep, uji pemasaran, dan nama merek. Merek yang mudah diingat, kemudian desainnya jangan lupa. Strategi harga ini melihat dari cost plus ya, perbandingan antara biaya, apakah dari biaya yang dikeluarkan, pengorbanan konsumen yang dikeluarkan ini
ada nilai tambah yang mereka peroleh tidak, sehingga mereka bisa anggap ini sebagai nilai dari si brand A. Kemudian value based tadi, dia punya nilai apa sih, keunikan apa yang ada di atas rata-rata yang bisa konsumen peroleh. Jadi kalau dia mengkonsumsi barang A, dia akan merasakan lebih dengan barang B. Nah, apa yang buatnya lebih untuk produk yang sama? Kemudian kompetitif, lihat dari bagaimana harga ini dapat bersaing. Kemudian going rate, berarti bagaimana supaya setiap produksi dan setiap proses penetapan harga ini bisa terjangkau. Skimming, diskon, loss leader, psychological, ini masuk dalam strategi harga. Ya, saya rasa sudah kenal ya ini ya. Hal yang perlu diingat dengan harga, pembayaran periode, bundling, potongan penjual, harga fleksibilitas, ya sudah tahu juga ya, potongan penjualan, diskon, bundling. Nah, kalau bundling ini berarti si konsumen menyediakan memberikan satu harga untuk lebih dari satu produk, jadi satu paket sekaligus. Apa sih keuntungannya bagi konsumen? Keuntungan bagi konsumen, dia beli satu dapat dua. Contoh, misalkan produk Microsoft. Ketika membeli Windows, maka di dalam Windows itu sudah ada aplikasi-aplikasi lain. Nah, bagi si konsumen, dia butuhnya Windows, tapi dalamnya lebih lengkap, lebih komplit, satu paket, itu lebih menguntungkan. Nah, dari sisi produsen, juga sama menguntungkan. Kenapa? Kalau dia harus mempromosikan secara parsial, biayanya lebih besar. Nah, oleh sebab itu, strategi bundling ini juga banyak dipergunakan. Contoh lain lagi yang lebih mudah, misalkan paket conditioner, ya kan? Apa sih namanya? Saya juga lupa. Ada kan? Bisa dicari di Indomaret juga banyak. Ada satu paket perawatan rambut, di dalamnya satu paket itu sudah ada conditionernya, sudah ada apa yang suka dandan? Apa sih? Apa ya? Nggak, kayu. Apa sih yang suka dandan nih? Yang satu paket perawatan rambut itu toner, ya kan? Toner, sampo, terus apa? Lotion. Ya, jadi conditioner, Bu. Iya, conditioner tadi udah ketahuan nggak pernah beli ya. Kita lanjut menempatkan keputusan. Nah, ini mau ditempatkan di mana? Penjualannya langsung atau tidak langsung atau logistik. Nah, ini juga kriteria keputusan yang membutuhkan analisa. Ya, apakah produknya itu masuk ke penjualan langsung atau tidak langsung atau logistik? Nanti lebih jauh ada ya. Kita bahas nanti, soalnya ini ada 40 slide. Proses penelitian pemasaran, yang pertama identifikasi pernyataan. Nah, dari data-data yang dikumpulkan dari kuesioner yang dihimpun, maka dia melakukan proses pernyataan. Karena kita mau mengerucutkan produk apa sih yang dibutuhkan, trennya apa yang diinginkan. Kemudian mengumpulkan data, menganalisis data, memilih solusi terbaik dan mengimplementasikan. Oleh sebab itu, kemarin dalam saat penetapan harga harus ada tahapan-tahapannya kan, supaya sumber daya yang digunakan dalam proses pengumpulan data ini tidak sia-sia, dalam proses riset ini tidak sia-sia. Nah, dalam pemasaran data, metode yang paling sedikit mengalami kesalahan itu pasti yang dipilih. Nah, yang pertama, seseorang yang menentukan tanggung jawab, memberikan semua metode pengumpulan data, identifikasi data benar, mensentralisasi data, dan menggunakan data. Jadi, memilih korespondennya pun tidak sembarangan. Ya, jadi orang-orang yang memang target yang akan jadi target pasar. Jadi disesuaikan. Jangan membuat kuesioner kebutuhan mobil untuk mobil box misalkan di suatu daerah, tapi yang disurvei itu bukan penggunanya, bukan orang yang butuh untuk mobil box tersebut. Itu kan hanya buang-buang energi. Kemudian sumber untuk pemasaran informasi riset, ini kita butuh data sekunder. Kemudian data primer, ini sudah tahu juga ya, nanti kalian dapat juga ini dari materi metode penelitian. Ya, jadi tidak, karena kita materi banyak, jadi kita agak cepat ya. Kemudian the marketing environment, ini dari yang ada di sekitarnya customer, kita lihat dari sisi kompetitif, persaingan, customer pasti akan lihat bukan hanya karena dia suka produk si A, lalu tidak menjamin bahwa dia akan beralih ke produk B. Ya. Peluang ini akan selalu terbuka. Kemudian dari sisi ekonomi, tidak selalu produk yang terjangkau akan menjadi primadona.
Dan dari sisi teknologi, tidak selalu produk yang memiliki teknologi tinggi itu juga menjadi penentu keputusan pelanggan. Bisa jadi produk yang tidak menggunakan teknologi justru disebut pasar. Kemudian dari sisi sosial, kadang-kadang hal yang paling sederhana, misalkan bagaimana perusahaan, bukan kadang-kadang ya, tapi memang sering ya terjadi seperti ini dan banyak bukti juga, perusahaan yang memiliki kecenderungan lebih memperhatikan sosial, misalkan dampak produk tersebut terhadap lingkungan, itu menjadi produk yang dipilih oleh konsumen. Jadi kalau produk itu hanya mengutamakan profit, dia tidak memperhatikan atau tidak ada pesan-pesan moral dalam proses promosinya bahwa ini aman bagi lingkungan, atau misalkan contoh untuk rokok ya, bahkan untuk rokok juga masih menginformasikan itu tidak baik untuk kesehatan. Itu menunjukkan adanya kepedulian sosial. Ini bisa jadi salah satu penyebab kenapa si konsumen rokok ini dia tahu itu tidak sehat tapi dia tetap memilihnya. Merasa diperhatikan gitu. Kurang perhatian konsumennya. Kemudian global. Nah, ini lebih banyak aspek-aspek yang terkait di dalamnya. Jadi kompleks. Nah, untuk pasar yang berbeda. Nah, terkait dengan segmentasi pasar tadi, pasar langsung dan tidak langsung, ini berhubungan dengan B2B atau B2C. Jadi kalau kita mau pasar langsung, bisa pilih ke B2C, jadi bisnis ke konsumen, penjualan langsung. Jadi si konsumen langsung menjual, si produsen langsung menjual ke konsumen, dia tidak butuh perantara yang lain. Kalaupun butuh misalkan hanya store-store saja ya, toko-toko atau channel penjualan, agen-agen penjualan. Jadi channel distribusinya. Nah, untuk yang B2B, ini penjualan tidak langsung. Biasanya diproduksi. Sebentar. Untuk yang B2B ini, bisnis ke bisnis, dia memproduksi sesuatu pada umumnya belum menjadi produk akhir. Jadi masih berupa parsial-parsial tertentu, part-part kecil. Misalkan perusahaan komputer. Dia tidak produksi satu paket komputernya kan? Dia misalkan produksi hanya keyboardnya saja, kemudian hanya mouse-nya, kemudian LCD-nya, kemudian nanti industri yang lain yang merakitnya. Jadi mereka ini biasanya B2B. Ya, sampai sini paham kan? Jadi produk setengah jadi atau produk yang secara parsial diproduksi untuk diserahkan ke bisnis lain atau ke jasa lain. Misalkan dari kalau untuk yang jasa, misalkan dari toko A, toko B, toko C, kemudian mendrop produknya ke sebuah restoran. Nah, di restoran baru disajikan untuk konsumen. Nah, ini untuk B2B ya. Jadi penjualan tidak langsung kan. Ya, tadi sudah dijelaskan ya untuk B2C dan B2B. Nah, market segmentation tadi sudah juga di depan ya, geographic, demographic, influences on consumer behavior. Yang pertama dari budaya. Bagaimana budaya mempengaruhi kebiasaan dari customer. Jadi tentu ya, budaya di suatu daerah akan berpengaruh terhadap bagaimana karakteristik konsumen tersebut. Kemudian reference group, ini referensi dari teman-temannya komunitas sangat juga menentukan. Kemudian subculture, ini budaya turunan. Misalkan punya kebiasaan dari orang, kalau budaya Jawa itu ya, lagi from Zoom, tuh kan udah habis waktunya. Udah habis belum sih? We have removed the 40-minute time limit on your group meeting. Maksudnya pilih apa nih, Kak? Ini udah habis ya waktunya? Udah habis? Love it aja coba. Ini masih berjalan nggak sih? Tapi masih berjalan ya? Ya kan? Kita lanjut ya tadi ya. Misalkan orang Jawa kalau secara culture secara menyeluruh kita budaya timur kan. Tetapi kalau subculture berarti turunan suku-sukunya, dia punya spesifik kesukaannya ya kan. Misalkan orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, dia memiliki karakteristik yang berbeda, menyukai atau menyampaikan informasi tentang suatu produk juga akan diterima dengan cara yang berbeda. Jadi ada perbedaan persepsi. Proses learning. Nah, mereka akan berusaha untuk memahami, mengadaptasi sebuah informasi mengenai produk. Nah, kemudian cognitive dissonance. Cognitive dissonance ini adalah
satu kemampuan dari seseorang ketika dia mengalami situasi tidak nyaman. Jadi bagaimana cara dia mengadaptasi sesuatu yang tidak nyaman supaya jadi enak gitu, supaya jadi nyaman. Ini adalah cognitive dissonance. Misalkan dia tidak suka nih dengan produk ini, tapi kan tidak baik karena dia kulturnya adalah orang timur. Tidak baik kalau saya tidak menghargai. Saya dengarkan dulu gitu. Mungkin ada sesuatu yang bisa saya ambil. Jadi dia tidak nyaman sebenarnya karena nggak suka. Misalkan, saya bukan perokok tapi dijelasin tentang rokok gitu, nggak suka. Ya. Nah, dia berusaha menempatkan diri supaya dia bisa memposisikan diri beradaptasi dalam ketidaknyamanan. Nah, bisa jadi nih dia bisa tangkap, dia nggak suka produk rokok tapi dia mendapat informasi tentang rokok. Nah, ambil positifnya. Ya, ambil positifnya apa berarti? Rokok itu tidak baik. Berarti bagaimana caranya supaya anak-anak kecil tidak mengkonsumsi rokok gitu. Dikasih tahu bahwa ada asapnya, efek sampingnya batuk-batuk dan sebagainya. Jadi diambil yang positif. Kemudian ini akan mempengaruhi dari consumer decision making. Nah, keputusan dari apakah dia akan membeli produk itu pada akhirnya. Nah, ini pernah ya ada pertanyaan itu juga ya. Nah, kenapa saya harus beli produk itu sih? Kok saya jadi mau beli produk itu? Nah, ini salah satu yang pertama adalah problem recognition. Jadi dia sudah mengenali nih, apa sih yang dia butuhkan dari produk itu, masalah apa. Jadi dia sudah mengenali, kalau saya mau beli produk itu, produk itu bisa membantu saya untuk menyelesaikan masalah A, masalah B, misalkan ada iklan mixer gitu kan, mixer dengan satu jari, misalkan cukup tombol seret gitu kan. Tanpa dapat repot. Kemudian information search. Jadi mudah mencari informasinya. Nih kalau produknya error, ini saya mau cari informasinya kemana? Nah, ini bisa jadi salah satu pendorong dari keputusan untuk membeli produk tersebut. Kemudian alternative evaluation. Jadi ada evaluasi alternatif. Misalkan contohnya apa? Alternative evaluation ini adanya manual book. Kalau misalkan produk ini ternyata tidak bisa berputar di sini, kita bisa tahu apa ya sebelum kita cari ke bagian informasi atau kita hubungi helpdesk. Nah, ada manual book-nya. Ya. Kemudian purchase decision. Nah, ini adalah keputusan untuk pembelian. Baru masuk di cognitive dissonance tadi. Ya. Ketika misalkan ada sesuatu yang tidak nyaman, apa yang harus dilakukan untuk menyesuaikan diri pada posisi tidak nyaman tersebut. Nah, kalau memang itu cocok, ternyata dia bisa menjawab ketidaknyamanan saya, itu bisa sampai di final dalam pembentukan decision making process. Nanti kalau masih ada waktu, saya akan berikan juga materi tentang bagaimana melakukan pendekatan kepada pelanggan sehingga bisa closing atau close order. Ya. Persiapan untuk memulai bisnis. Nah, apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Nah, tadi ya kan di awal sudah ada bagaimana resume, membuat summary eksekutif dan sebagainya. Nah, ini penting karena supaya semua yang dipersiapkan ini tidak asal jadi, tidak asal ikut-ikutan. Langkah apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama buat anggaran modal usaha yang jelas. Kemudian buat 2 rekening terpisah antara rekening pribadi dengan rekening usahanya. Jadi tidak tercampur supaya apalagi kalau kalian misalkan sedang bekerja tetapi juga merintis usaha. Nah, ini bagus sekali untuk tidak sampai menyatukan pendapatannya dalam satu rekening. Jadi ada perbedaan. Jadi kelihatan tidak ikut tergilas ya. Kemudian memiliki ide dan konsep bisnis yang berpeluang untuk dijalankan dan menguntungkan. Tidak selalu bisnis atau usaha itu harus pakai modal. Bisa jadi pakai jejaring, ya kan? Jejaring itu bagaimana? Misalkan Anda punya ide, saya punya ide untuk jualan sop duren atau cupcake duren, tapi saya nggak punya modal. Teman Anda, yang satu jualan duren, yang satu jualan es. Sarankan mereka untuk kolaborasi dan Anda bantu promosi. Tidak pakai modal kan? Sebenarnya banyak ya berangkat dari jualan ide. Kemudian misalkan untuk rental, nah Anda tidak punya komputernya, tapi ada fotokopi yang sepi. Kemudian Anda punya kemampuan bisa manfaatkan teknologi, Anda bisa pakai WA. Nah, Anda bisa sarankan rental itu ya, promosikan, kemudian nanti keuntungannya bisa bagi hasil, ya kan, tanpa modal juga, ya kan. Atau yang dropship juga sebenarnya tidak pakai modal, ya kan.
Kemudian bisnis timeline yang jelas dan matang. Nah, jadi dia punya step by step proses apa yang ingin dia capai. Sebulan lagi, 2 bulan lagi, apa progresnya. Kenali target market bisnis yang dijalankan, jadi jangan sampai dia mau buka usaha sesuatu di satu wilayah, satu daerah, tapi ternyata di wilayah itu tidak suka sama produk tersebut. Atau tidak diminati. Kemudian apa yang harus dijual? Nah, ini harus disesuaikan. Untuk siapa kita menjual? Apakah untuk konsumen langsung atau untuk diolah lagi oleh bisnis lain? Kemudian bagaimana kita mencapai target dalam kelompok? Nah, ini sangat disarankan. Misalkan kalau kita punya potensi konsumen individu parsial, itu lebih menguntungkan untuk konsumen yang terkumpul dalam satu komunitas. Bagaimana kita mencapai target dalam komunitas tersebut? Bagaimana kita menyelesaikan kekacauan? Nah, ini terkait dengan manajemen risiko. Karena bisnis yang dijalankan belum tentu mulus-mulus saja. Bagaimana dia mampu bertahan pada saat krisis? Bagaimana mampu bertahan pada saat bisnisnya decline, mulai menurun? Nah, oleh sebab itu dia harus memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah dan bagaimana bereaksi dengan masalah. Jadi bereaksi dengan masalah dengan tenang sehingga dia bisa menemukan solusi, bahkan potensi peluang-peluang baru yang bukan hanya menjadi solusi, tapi juga menjadi jalan keluar atau gebrakan dari bisnisnya. Sampai sini paham kan maksudnya? Selanjutnya, kemana nih? Nah, business to consume e-commerce. Nah, ini berapa persen dari penjualan nih? Kalau pakai e-commerce, 2,50%. Nah, lebih jauh nih ya. Business to business, ini lihat dari B2B ya. B2B itu yang tadi, konsumen penjualan konsumen tidak langsung, jadi ke usaha-usaha lainnya, tidak langsung ke konsumen. Ini berdasarkan apa? Jadi tidak setiap bisnis yang kita jalani bisa langsung mau ke B2B atau B2C. Ya, kita bisa lihat dari numbernya, size, geographic concentration, rasionya, direct sales. Direct sales itu penjualan langsungnya, personal selling, penjualan personal selling itu bagaimana orang tersebut mampu mempromosikan. Nah, ini jadi keputusan, jadi salah satu alternatif. Apakah dia akan memilih B2B atau B2C. Nah, kemudian top marketing tactic of small business. Nah, lihat dari sini. Kalau taktik yang digunakan melalui website, potensinya 70%. Search engine keywords. Nah, kalian makanya harus banyak belajar. Bagaimana bisa belajar di tempat saya? Ada pelatihan e-commerce juga ya. Bagaimana membuat search engine keywords, bagaimana produknya supaya di search engine langsung ketemu di pencarian teratas. Potensinya berapa persen? 40%. Kemudian community relation, ini berapa? 30%. Public relation dengan media coverage, 30%. Email marketing, kira-kira 25% ya ini. Nah, direct marketing ini dengan pemasaran langsung sekitar hanya 22%-an. Jadi potensi yang paling besar dari website, search engine, community relationship, ini menggunakan fasilitas teknologi. Kita tutup sampai di sini, sampai ketemu di sesi 12. Jadi setelah ini, kita akan masuk lagi di sesi 12 ya, untuk mengganti sesi yang hilang. Oke? Iya, Bu. Di sini kita nyambung lagi, nanti saya invite ulang. Selamat pagi. Nanti kalau ada pertanyaan, ditanyakan di grup aja ya. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.